Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rini Puspitawati. Kali ini saya akan menyajikan kembali video rangkaian kegiatan PPL pada siklus yang ketiga yang sudah saya laksanakan di SMK Trimulya, Jakarta. Kegiatan PPL pada siklus yang ketiga ini masih menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu problem based learning. Kegiatan pembelajarannya masih dilakukan melalui dua tahapan, yaitu secara asinkronus dan secara sinkronus. Pada kegiatan asinkronus, peserta didik mengakses LKPD dan bahan ajar melalui aplikasi Google Classroom. Sedangkan pada kegiatan sinkronus dengan menggunakan aplikasi video conference Microsoft Teams. Baiklah, mari kita saksikan secara bersama-sama rangkaian kegiatan PPL pada video berikut ini. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Itu yang Ibu harapkan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu juga sudah lihat kalian semuanya juga sudah on cam ya. Sudah memakai seragam rapi-rapi semuanya. Terima kasih banyak. Ibu ingatkan dulu aturannya untuk kita belajar hari ini. Jadi kalian harus selalu dalam keadaan kameranya nyala ya anak-anak ya. Kemudian kalau seandainya kalian sedang tidak berbicara, kalian mute mic-nya ya, biar pembelajaran kita berlangsung lebih kondusif. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita di hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Nah, untuk yang membacakan doa silahkan Az-Zahra. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang masih ingat tidak, Nah? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Limbah B3, Bu. Kalau plastik itu masuknya ke dalam golongan limbah B3 apa bukan? Bukan, Bu. Kalau bukan limbah B3 masuknya ke dalam golongan apa? Limbah padat anorganik. Betul memang ya, plastik itu masuk ke dalam limbah padat yang anorganik. Nah, apa betul itu masuknya bukan limbah B3? Tahu tidak, di dalam plastik itu mengandung apa? Mengandung mikroplastik, Bu. Yang mengandung mikroplastik, kata Devina. Kira-kira bahayanya apa dari mikroplastik ini? Mengakibatkan pencemaran lingkungan. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Bahaya untuk kesehatan. Nah, kalau tadi berbahaya terhadap kesehatan, berarti limbah B3 dong ya. Ingat, limbah B3 itu singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun, di mana efeknya itu bisa langsung ataupun tidak langsung bisa mengganggu terhadap kesehatan manusia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai daur ulang limbah dan pemanfaatan ulang limbah.
Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini adalah menganalisis limbah di lingkungan sekitar, kemudian melakukan penanggulangan limbah di lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menentukan langkah yang tepat pada proses daur ulang dan pemanfaatan ulang limbah dengan penuh percaya diri, kemudian juga menentukan jenis penanganan limbah berdasarkan hasil analisa yang cermat, menyeleksi metode penanganan limbah yang bisa digunakan dalam daur ulang limbah dan pemanfaatan limbah agar tepat guna dalam mengatasi permasalahan limbah dengan sungguh-sungguh, kemudian membuat bagan rancangan penanganan limbah organik. Ibu akan memutarkan sebuah video, ya, kalian nanti tuliskan informasi apa aja yang terdapat di dalam video tersebut. Air minum dalam kemasan yang beredar luas di pasar ternyata mengandung mikroplastik. Dari video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Ditemukan kandungan mikroplastik dalam air mineral kemasan, Bu. Mengapa mikroplastik ini membahayakan terhadap kesehatan? Karena mikroplastik ini kalau masuk ke dalam organ akan tertahan dan terkandung bahan kimianya, biasanya menyebabkan penyakit seperti kanker. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dari bahaya mikroplastik ini? Mengurangi penggunaannya agar tidak melimpah. Betul sekali Erwinda, ya. Yang lain yang ingin menambahkan selain dari Erwinda tadi? Mendaur Saya, ulang Bu. Bu. Mendaur ulang, betul ya. Jadi mendaur ulangnya. Kemudian kita harus tahu ya bahwa ternyata Indonesia itu masuk 10 besar negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Kemudian bukan hanya itu saja, Indonesia itu menempati posisi kedua penghasil limbah organik terbesar setelah Arab Saudi. Jadi negara kita itu menghadapi permasalahan sampah itu bukan hanya plastik saja yang sudah kita bahas tadi di awal ya. Kita juga bermasalah dengan limbah organik. Oleh karena itu, dalam kesempatan kita hari ini, kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya menangani limbah ya di sekitar kita. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita masih menggunakan model pembelajaran yang sama ya, yaitu problem based learning. Nanti kalian diharapkan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang Ibu tuangkan di dalam LKPD sehubungan dengan materi hari ini ya Nak ya. Jadi teknisnya hari ini kita tetap dengan diskusi ya, dengan room-room yang udah Ibu sediakan. Nanti presentasinya adalah individu. Nanti yang presentasi akan Ibu tunjuk secara acak. Atau kalau misalkan kalian mau mengajukan diri, itu lebih baik Ibu akan memberikan nilai tambahan yang jauh lebih besar. Nah, bagi yang memang belum selesai ya, dilanjutkan pengerjaannya. Kemudian kalau seandainya kalian belum paham, kalian juga nanti bisa tanyakan ya Nak ya kepada Ibu. Halo, bagaimana ini diskusinya? Lancar? Lancar, Bu. Oke, gimana pengerjaannya? Ada kendala tidak di LKPD-nya? Susah gampang, Bu. Susah-susah gampang. Dari 3 nomor, ada 3 nomor kan ya Nak ya di LKPD itu. Dari 3 nomor tadi, itu ada yang masih bingung nggak pertanyaannya? Nah, apakah Hani pernah mempergunakan kembali limbah untuk dimanfaatkan ulang? Nah, kalau misalkan iya, tuliskan dan kira-kira apa rencana berikutnya ke depan yang bisa kamu lakukan selain tindakan yang sudah kamu kerjakan tadi. Nah, jadi intinya pahami dulu istilahnya ya Nak ya, baru nanti kalian isi LKPD-nya gitu. Jadi reuse itu apa, reduce itu apa, recycle itu apa. Jadi istilah-istilah itu harus kamu pahami dulu ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan presentasi. Silakan Salsabila, presentasikan hasil pengerjaannya Nak. Baik, Bu, saya izin menjawab pertanyaan nomor 1. Semuanya ya, Bu. Silahkan. A. Berdasarkan tayangan tersebut, mengapa limbah sisa makanan jika dibiarkan terus-menerus bisa membahayakan ekosistem? Jawabannya adalah karena limbah sisa makanan ini kalau dibuang sembarangan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk
mengeluarkan negara kita dari penghasil limbah nomor 2 di dunia? Jawabannya adalah dengan mulai memilah-milah sampah sendiri dan mengolah sampah baik yang organik maupun yang anorganik agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, serta mengajak keluarga, teman, dan tetangga sekitar untuk sama-sama mengelola limbahnya sendiri dan tidak dibuang begitu saja. Yang C, untuk jenis limbah sisa makanan ini, menurut pendapatmu metode apakah yang paling tepat diaplikasikan sebagai upaya penanganannya? Jelaskan metode yang kalian pilih dengan terperinci. Jawabannya adalah kompos, Ibu. Ada yang mau menambahkan tidak jawaban dari Salsabila? Saya Bu, untuk Oke. untuk yang 1C menurut saya bukan hanya kompos juga Bu. Kalau ibu saya biasanya mengolah nasi sisa untuk dibuat rengginang Bu. Izin Bu, saya Jihan mau menambahkan. Silahkan Jihan. Selain kompos yang diolah kembali menjadi makanan jenis lain, berdasarkan yang saya temukan di Jawa, juga nasi sering dikeringkan dibuat nasi aking Bu, lalu nanti diolah jadi makanan tambahan pada ternak. Wah, luar biasa ya. Berarti kalian sudah banyak menemukan jenis pengolahan limbah organik ya. Selain tadi kompos, kemudian juga dijadikan sebagai bahan makanan yang baru dan juga makanan ternak. Itu masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan. Ya, misal dengan pembuatan biopestisida, ekoenzim dan lain-lain ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Saya mau jawab, Bu. Silakan, siapa Nak? Kita. Oke, silakan Mita. Kita bisa membantu pemerintah dengan pilah dan buang sampah pada tempatnya. Menghabiskan makanan yang kita masak atau yang kita beli. Apabila kelebihan makanan, kita bisa memberikannya pada tetangga atau mereka yang lebih membutuhkan. Selain mengurangi sampah, berbagi makanan juga dapat mengurangi angka kelaparan. Membawa kantong belanja dan alat makan sendiri, donasikan barang yang tidak terpakai, bisa mengurangi sampah yang kita buang sekaligus membantu orang yang lebih membutuhkan. Mendaur ulang dan membuat kompos dari sampah. Luar biasa ya. Mita lengkap sekali jawabannya ya. Saya Bu Devina. Oke, silakan Devina. Kegiatan recycle. Apa yang saya lakukan? Mengelola kembali. Apa yang akan dilakukan? Memanfaatkan barang bekas dengan mengelola material lebih lanjut. Contoh kegiatan sampah organik yang dibuat menjadi pupuk. Yang dimaksud dengan reduce adalah semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah dan sumber polusi. Jadi betul tadi yang sudah dilakukan ya. Reduce itu dengan cara mengurangi penggunaan. Contoh apa yang mengurangi penggunaan? Tadi ya ke supermarket, bawa kantong sendiri ya dari kain. Itu maksudnya ke dalam reduce. Jadi mengurangi jumlah nanti sampah plastik yang akan diproduksi. Daur ulang ini sebenarnya di Indonesia itu baru 5% tadi di awal. Seperti yang Salsa tadi bilang, mengajak keluarga, teman, kemudian juga lingkungan sekitar untuk kemudian mengolah kembali sampah-sampah yang mereka hasilkan. Itu tentu saja akan jauh lebih membantu terhadap pengurangan jumlah sampah. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Gini Bu, Oh, silakan Dini. sebenarnya bahaya paling utama dari limbah organik itu apa Bu selain cemari lingkungan? Pertanyaan yang bagus ya Dini ya. Ada yang mau mencoba menjawab nggak? Saya Bu, Oke, silakan Azwar. dari yang sudah saya baca Bu, dapat dikatakan bahwa limbah organik itu berbahaya Bu, karena dapat memproduksi senyawa metana dari hasil fermentasi mikroorganisme Bu, dan khawatirnya nanti bisa meledak jika bertumpuk-tumpuk Bu. Betul sekali ya Nak ya. Jadi limbah organik yang kita buang, kenapa suka menghasilkan aroma tidak sedap nih ya? Itu karena gas yang dihasilkan oleh peristiwa fermentasi oleh mikroorganisme. Di antaranya ada yang namanya gas metan. Nah, ini gasnya mudah terbakar dan bisa saja meledak. Dulu pernah terjadi ledakan yang diakibatkan oleh penumpukan gas metan ini di TPA Lewi Gajah. Silahkan kalian bisa baca-baca ya, banyak sekali artikel-artikel yang memuat peristiwa ini. Ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita agar lebih aware terhadap bahaya dari limbah organik ini ya.
Karena orang Indonesia itu masih banyak yang menyepelekan permasalahan limbah organik ini gitu ya. Coba aja kalau kalian lihat misalkan lagi di tempat kondangan mengambil makan sebanyak-banyaknya kemudian tidak dihabiskan, itu tentu saja akan menyebabkan jumlah limbah organik ini makin meningkat. Padahal kalau dikasihkan sama orang yang membutuhkan itu bisa membantu mereka ya, dan bisa sebenarnya mengurangi tingkat kelaparan kalau seperti itu. Nah, sekarang silakan ada yang mau menyimpulkan. Saya Bu. Oh, silakan Tatus. Dari materi yang sudah dipaparkan, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa penanganan limbah di lingkungan sekitar bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan 7R, yaitu reduce, reuse, recycle, reprint, replay, refill, dan replace. Telah banyak dikembangkan teknologi ramah lingkungan dalam penanganan limbah ini, dan permasalahan limbah ini bukan hanya tugas pemerintah dalam penanganannya, tetapi tugas kita bersama harus dimulai dari lingkungan sendiri. Terima kasih Tatus sudah memaparkan kesimpulannya, betul ya. Jadi permasalahan limbah ini bukan hanya PR dari pemerintah saja, tapi merupakan PR dari kita semua. Kita harus memulai untuk mengurangi limbah itu mulai dari lingkungan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini itu bisa bermanfaat, kemudian bisa kalian amalkan. Mulai dari sekarang kalian kurangi semaksimal mungkin sampah yang kalian produksi dengan berbagai cara tadi ya, dengan 7R ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang hari ini sudah aktif mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya nak ya. Seperti biasa, kalian yang aktif akan mendapatkan bonus nilai tambahan ya. Hari ini anak yang teraktif sepertinya Devina ya. Tepuk tangan untuk Devina. Selamat Devina, kamu menjadi yang teraktif hari ini ya. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan. Ibu sudah sematkan di Google Classroom, dan tugas hari ini membuat bagan penanganan limbah organik. Silahkan kalian buat bagannya itu serinci mungkin dan mudah dipahami bagi yang membacanya. Untuk minggu depan kita masih akan belajar mengenai limbah ya nak ya. Tapi nanti prakteknya langsung ya nak ya. Jadi kita akan praktek pembuatan ekoenzim. Bagaimana cara membuat ekoenzimnya ya? Ibu sudah sematkan juga sebenarnya di LKPD yang sudah kalian pegang itu link video di YouTube ya mengenai cara pembuatan ekoenzim ini. Jadi untuk minggu depan kita akan merencanakan pembuatan ekoenzimnya ya sebagai salah satu upaya kita untuk mengurangi limbah organik yang kita hasilkan ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi dengan menyisakan makanan kita ya, itu tandanya berarti kita sudah berlebih-lebihan ya nak ya. Di luar itu sebenarnya masih banyak yang membutuhkan makanan ya, makanlah dengan sewajarnya ya. Jangan biarkan kita memproduksi sampah jauh lebih banyak lagi. Ingat, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jangan bertindak mubazir gitu. Jadi selalu ingat bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita masih ada yang membutuhkan makanan. Daripada tidak dihabiskan seperti itu, lebih baik kita sumbangkan ke mereka yang memang membutuhkan. Akhirnya untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya nak ya. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan ya, jalankan ya protokol kesehatan 5M ya, karena kita masih di masa pandemi ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Ingat jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.